Terima kasih buat pertanyaannya. Ada beberapa kabar baik yang keluar dari studi kami. Secara keseluruhan, data nasional menunjukkan adanya peningkatan penggunaan layanan kesehatan. Dari studi kami yang pertama menunjukkan bahwa JKN ini telah memberikan dampak positif terhadap rumah tangga yang memiliki pengeluaran kesehatan yang besar. Berita baik yang kedua adalah walaupun akses terhadap pelayanan kesehatan masih pro-rate atau lebih banyak dipakai oleh rumah tangga yang berekonomi baik, dari hasil penelitian kami yang kedua, kesenjangan ekonomi dalam akses pelayanan kesehatan sudah mengalami penurunan setelah program implementasi dari program JKN. Untuk akses ke klinik privat dan rawat inap di rumah sakit swasta, kesenjangan antara rumah tangga yang berekonomi baik dan rendah berkurang secara substansial. Seperti yang telah disampaikan dalam studi, ada beberapa hal yang menjadi PR ke depannya. Pertama adalah keterbatasan atau limitasi dari data. Dengan data yang ada, kita belum bisa menyimpulkan bahwa JKN itu memberikan financial protection karena untuk saat ini mikrodata yang ada itu belum mencerminkan true out of pocket. Oke. Kabar baik untuk out of pocket data, kami sudah berkoordinasi dengan Biro Pusat Statistik mengenai limitasi ini, dan BPS telah mengubah kuesioner di Susunas 2018 untuk mendapatkan informasi dari rumah tangga tersebut. Yang kedua adalah kita tidak bisa mengklaim secara pasti bahwa peningkatan penggunaan pelayanan kesehatan ini itu karena kebutuhan kesehatan yang sebenarnya atau bukan karena behavior aji mumpung. Gitu. Yang terakhir adalah data kepemilikan jaminan kesehatan yang kita masih berdasarkan pada pelaporan sendiri atau self-report, di mana di dalam survei Susenas tidak meminta rumah tangga untuk menunjukkan bukti kepesertaan dari yang valid. Di studi kami yang kedua, kami menemukan penurunan kesenjangan akses yang cukup lambat di daerah rural atau di desa dibanding dengan penurunan kesenjangan di kota. Kami juga menemukan tidak adanya peningkatan SDM kesehatan yang signifikan setelah implementasi JKN. Nah, sebenarnya pelan-pelan ini sudah dibenahi oleh Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah adanya program Nusantara Sehat yang menyebarkan tim kesehatan ke daerah dan perbatasan, ya. Masih banyak juga PR-PR lain yang harus dibenahi karena JKN ini boleh dibilang program yang besar dan ambisius, ya. Kita baru lebih dari 3 tahun sejak pelaksanaannya dan tentunya ada banyak sekali scope untuk improvement yang dapat dilakukan. Namun kami berharap hasil-hasil kajian kami ini dapat digunakan sebagai basis atau katalisator untuk policy maker dalam membenahi JKN ke depan.